Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, gue kan baru beli kamera yang bekas ya. Ini kemarin gue udah buat video unboxingnya juga. Jadi ini kamera yang gue pakai sekarang ini kamera Canon EOS M50 gitu. Nah, gue pengen ngasih beberapa tips kalau misalnya kalian itu pengen beli kamera bekas kayak gue ini. Nah, yang pertama itu yang kalian perlu cek adalah kondisi fisiknya gitu kan. Kalau misalnya kalian beli online khususnya, yang pertama itu kalian harus baca deskripsinya dulu. Kalian baca deskripsinya, terus kalian cek harganya. Harganya itu terlalu miring apa enggak gitu. Kalau misalnya kalian lihat di beberapa penjual di marketplace, itu kan nanti ada rentang harganya dari berapa sampai berapa. Kalau misalnya udah di bawah harga pasaran atau di bawah harga rata-rata, kalian perlu curiga gitu. Entah itu pasti ada kekurangan atau emang itu nipu gitu. Jadi kalian perlu cek dulu. Terus kalian harus lihat deskripsinya, kalian dapat apa aja, terus fisiknya kayak gimana, terus juga lihat tuh kelengkapan-kelengkapan, terus shutter count dan lain-lain, cara teknis itu kalian lihat, dan kalian juga perlu cek fotonya gitu. Nah, kalau misalnya fotonya itu satu foto doang gitu, misalnya dari satu sudut doang, satu dari depan, itu kalian perlu minta lagi gambar-gambar dari berbagai macam sudut dan juga gambar-gambar kelengkapan ke si penjualnya gitu, untuk memastikan barang yang kalian nanti dapat itu seperti apa. Jangan sampai kalian nyesel pas sudah barangnya nyampe gitu. Nah, yang pertama itu kita harus cek fisik dulu, kita lihat barang gini. Ini berfungsi apa enggak nih lensanya gitu, tek tek tek. Terus ini fisiknya, karetnya. Biasanya sih kalau di Canon EOS M50 ini banyak kan seller-seller yang gue temuin di marketplace itu ininya nih, karetnya udah pada ngelupas. Ini masih bagus banget, kita cek fisik. Nah, ini tombol-tombolnya juga masih kereng-kereng ya, label-labelnya. Terus juga ini vari angle-nya, kita lihat berfungsi dengan baik apa enggak. Nah, gini. Nah, berfungsi dengan baik semua. Terus cek bawahnya ada beset-beset enggak. Di sini kebetulan gue dapet yang bagus, mulus semua. Terus ini juga gini. Nah, ini penting nggak penting, di sini ada gambar ini bunga mawar nih, bagus. Nah, ini juga lihat baterainya ada berat-berat apa enggak, tuh dalamnya masih bagus apa enggak gitu guys. Oke. Nah, berikutnya juga kalau misalnya beli online, karena gue kemarin beli online, kalian juga harus pastikan si penjual ini merespon cepat. Karena kalau misalnya jawabnya udah agak-agak lama gitu, itu udah mencurigakan. Nanti kalian akan kesusahan kalau misalnya ada kendala di pengiriman. Nah, poin berikutnya yang perlu kalian lihat pas misalnya barang udah sampai nih, kelengkapannya itu dapat apa aja gitu. Kalau misalnya yang di deskripsi itu sesuai nggak sama kelengkapan-kelengkapan yang kalian dapat di dalam boxnya gitu. Nah, kebetulan kamera gua ini itu nggak dapat box, jadi gue cuman beli body, terus lensa, dapatnya lensa, baterai, casan, strap kamera, sama tutup-tutupnya gitu, cap-capnya, cap body atau sama cap lensanya itu dapat, dan gue udah cek semua itu ada semua. Nah, masih berhubungan juga dengan fisik dari kamera, kalian harus cek tombol-tombolnya apa enggak gitu nih, kalian pencet-pencet aja. Kalian juga bisa sambil sekalian buka di sininya, menunya tuh berfungsi apa enggak, terus mendem apa enggak. Kalian bisa lihat di sini gitu, tombolnya berfungsi semua apa enggak. Terus nah, ini kan berfungsi, pokoknya ada perubahan-perubahan di layar, itu semua harus dipastikan berfungsi. Nah, terus tombol ini putarannya juga nih, krek-krekan ini, tak tak tak, ini harus berfungsi semua. Atau mode-modenya kita cek auto. Nih, cek lagi nih, ETV, AV ya, ini udah berfungsi semua ya. Nah, kalian juga harus cek sensor, karena si Canon EOS M50 ini mirrorless, terus dia APS-C. Kalian cek tuh dalam sensornya ada jamur atau enggak, terus ada debu-debu atau enggak gitu. Itu kalian harus cek, karena sensor di kamera mirrorless ini rawan banget gitu. Bener-bener kalau bisa jangan kalian apa-apain lah, bersihnya juga harus hati-hati banget gitu. Karena kalau misalnya si sensor ini udah berdebu atau berjamur, yang pertama itu akan berpengaruh buruk banget bagi kalian sebagai fotografer yang nantinya akan nge-shoot. Terus juga akan berpengaruh buruk banget ke pembersihannya gitu. Itu kan mahal banget gitu biaya untuk ngebersihin si jamur ini. Jadi kalian harus perhatiin.
Nah, salah satu fitur yang paling menarik menurut gue di Canon EOS M50 ini adalah fitur viewfinder-nya, yang dimana viewfinder ini nanti gambar digitalnya itu akan lebih mirip sama hasil foto yang dihasilkan gitu, entah itu warnanya, kecerahannya. Nah, terus kalian harus pastiin itu gitu. Jadi kalian coba shoot lewat si viewfinder-nya, terus kalian lihat hasilnya, kalian pindahin gitu di HP atau laptop, itu perubahan warnanya kayak gimana gitu. Terus juga kalian harus lihat juga di viewfinder-nya ini ada jamur atau enggak, terus berfungsi apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat itu kan pasti settingannya udah di reset. Jadi kalau misalnya reset itu dia otomatis kalau misalnya mata kalian deketin ke viewfinder, nutupin si layar display screen-nya, viewfinder itu langsung nyala. Nah, berikutnya nggak kalah penting juga cek LCD atau display screen-nya ya. Itu nanti ada vignette apa enggak. Karena di beberapa kamera itu paling sering masalah di display screen-nya itu adalah adanya vignette atau enggak. Vignette itu adalah item-item yang ada di sekitar, di pinggiran si display screen-nya gitu. Itu bermasalah, dan itu nanti jadi nggak enak kan kita ngeliat display screen-nya gitu. Atau misalnya nanti kalau misalnya di Canon EOS M50 ini udah touchscreen, dicek juga touchscreen-nya gitu. Masih berfungsi dengan baik apa enggak, semua titik-titiknya tuh kalian pencet-pencet gitu masih berfungsi atau enggak. Karena jujur display screen ini ngebuat nyaman banget si penggunanya ya, si foto. Nah, yang gak kalah penting, walaupun gue pribadi jarang pakai si flashnya ini, kalian harus coba tetap coba si flashnya ini, apakah flashnya masih terang atau enggak gitu. Kalian bisa coba aja sendiri. Kalau misalnya masih terang berarti masih bagus, kalau misalnya redup berarti emang udah bermasalah gitu di kameranya. Nah, berikutnya itu cek baterai gitu. Kalian buka si kameranya, terus cek baterainya, apakah baterainya tuh masih bagus atau enggak, kembung atau enggak, beset-beset atau enggak. Terus kalian bisa coba baterainya itu bertahan lama atau baterai health-nya itu masih bagus apa enggak dengan cara kalian coba rekam video kira-kira 10 atau 15 menit. Kalau misalnya setelah rekam video 10 atau 15 menit itu baterainya langsung drop ke setengah, berarti itu udah nggak sehat lagi baterainya. Harus perlu beli baterai cadangan atau protes ke si penjual, kecuali si penjualnya udah nyantumin deskripsi kalau emang baterainya itu udah nggak sehat lagi, udah nggak bagus lagi, nggak 90% lah minimal si baterai health-nya ini gitu. Kalian bisa cek video, tes video. Kalian harus cek berapa lama video yang bisa diambil lewat kamera kalian. Kalau misalnya Canon EOS M50 ini limitnya ada di 30 detik, 30 menit. Terus kalian harus cek pas limit itu baterai udah kameranya udah panas atau enggak gitu. Nah, kebetulan gue emang nggak pernah nge-shoot sampai lama ya, karena itu akan lama banget di proses pindah file atau pengeditan, jadi gue nggak pernah lama gunainnya. Tapi kalau kalian misalnya pengen buat kamera ini untuk kebutuhan video panjang, itu bener-bener kalian harus cek dulu gitu. Nanti akan berhubungan juga sama baterai drop atau enggak, terus juga akan berhubungan dengan si kamera ini heat atau enggak, panas atau enggak gitu. Kalau sekarang kalian perlu ngecek kualitas mic-nya. Nah, mic-nya ini masih berfungsi apa enggak gitu. Bisa kalian ke setting, terus ke input audio, terus manual gitu. Kalian bisa lihat tuh di volume bar-nya. Volume bar-nya tuh masih gerak-gerak kayak gini-gini atau enggak. Nah, kalian nanti bisa cek juga volumenya tuh masuk apa enggak. Nah, tapi untuk ngedengerin kualitas audio kalian itu, kalian nggak bisa ngecek di kameranya karena speaker kamera ini jelek banget. Pasti suara kalian tuh sembar. Kalian bisa cek pas udah filenya ditransfer ke laptop atau HP. Itu akan lebih ketahuan suara aslinya kayak gimana gitu. Nah, berikutnya tentang memori. Memori ini juga penting ya, ini bagian paling penting menurut gue, salah satu bagian yang paling penting dari kamera gitu, karena memori ini akan menyimpan foto-foto atau video yang nantinya kita ambil gitu di kamera. Nah, kalau misalnya kalian masukin SD card atau slot itu nggak ada masalah di kameranya, itu berarti bagus, kecuali kalau misalnya dia nggak bisa baca gitu, atau bacanya kecepatan gitu, itu juga bermasalah. Oh iya, ini paling penting ya. Pas sebelum kalian beli, kalian harus cek dulu kamera bekas yang mau kalian beli itu seperti apa gitu. Harus kalian banding-banding dulu sampai benar kebutuhannya untuk apa, lebih ke video atau foto atau dua-duanya. Kalian itu harus cek dulu kamera bekas apa yang paling cocok buat kalian. Terus tipe warnanya, terus tipe kemudahannya, kenyamanannya, itu benar-benar kalian harus pastiin dulu dengan apa yang kalian butuhin. Terus juga sesuaikan dengan budget gitu, karena kalau misalnya kalian udah punya budget, kalian tahu tujuannya untuk apa, dan kalian tahu spesifikasi dari kamera bekas yang kalian pengen apa, itu akan memaksimalkan kamera yang akan kalian dapatkan gitu. Itu yang paling penting sebelum kalian membeli kamera bekas.
Ya mungkin tadi beberapa tips yang bisa gua kasih ke kalian pas mau beli kamera bekas, atau kalian udah beli tapi mau ngecek lagi kondisi barangnya selama si barang ini masih dalam garansi gitu. Jadi belum kalian confirm barangnya udah nyampe, itu kan masih bisa dikomplain. Mudah-mudahan tips atau cara ini bermanfaat buat kalian yang lagi beli atau mau beli kamera bekas. Mungkin cukup dari gua. Kalau misal ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dari gua cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.